Hai guys, kembali lagi dengan saya si Babang Dress. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan bisnis-bisnis ataupun pekerjaan online yang ada di internet ya. Nah, video ini dibuat karena apa? Karena kemarin itu saya membaca ada teman saya ya, tentunya sudah subscribe, itu komentar di salah satu video saya. Dia itu curhat begini. Ini padahal waktunya sudah new normal, tapi dia masih belum dipekerjakan alias masih di PHK. Jadi beliau belum memiliki pekerjaan yang tetap begitu, dan beliau akhirnya memutuskan untuk bekerja di internet. Terus saya dari cerita itu, saya itu membuat ataupun merumuskan dan mengumpulkan beberapa pekerjaan online yang ada di internet. Jadi ini bisa digunakan untuk sebagai bisnis sampingan. Nah, apakah saja bisnis ataupun pekerjaan online itu? Nah, nantikan videonya setelah yang satu ini. Oke, bisnis online kali ini sangatlah mudah. Jadi kalian bisa bekerja di dalam rumah saja ataupun di dalam kamar, kalian bisa melakukannya dengan sangat-sangat santai. Namun dengan kesantaiannya itu kalian bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Jadi itu sebenarnya tergantung kepada kalian. Jadi kalau kalian rajinnya benar-benar, itu akan mendapatkan penghasilan yang lebih. Sama sebenarnya dengan bekerja di kantor-kantor ataupun yang ya pokoknya ikut sama orang, tapi bedanya ini kita mengatur sendiri. Jadi tidak ada yang mengatur, tidak ada bosnya, tetapi kita harus mencapai sesuatu target yang sudah kita targetkan untuk bisa menjadi yang terbaik gitu ya. Nah, bisnis online yang pertama ada, kalian bisa menjadi seorang penjual pulsa online. Nah, kok bisa begitu ya? Karena apa? Kalian itu setiap hari menggunakan pulsa untuk membeli paketan. Nah, kita itu berpikirnya begini, kalian jangan cuma bisa menjadi seorang pengguna, tapi kalian harus bisa menjadi seorang penyedia. Nah, misalnya penyedia pulsa ataupun penyedia paketan kuota data. Nah, dari sini itu keuntungannya itu dari mana ya? Keuntungannya jelas dari hasil penjualan pulsa kalian. Jadi misalnya kalau kalian per transaksi itu bisa mendapatkan 500 sampai 1000 keuntungan, jadi itu nanti akan berlipat-lipat kalau kalian mendapatkan transaksi yang lebih banyak lagi. Nah, itu yang untuk yang poin pertama, yaitu jualan pulsa. Nah, yang kedua ada dropshipper. Nah, apa sih dropshipper itu? Dropshipper adalah kalian itu sebagai makelar. Jadi misalnya begini, ada toko, terus kalian itu ada teman yang pengen barang yang ada di toko itu. Nah, kalian sebagai dropshipper atau makelar online itu kalian menawarkan produk yang ada di toko tersebut, terus kalian teman kalian itu membeli ke kalian itu. Nah, setelah kalian mendapat transfer dari teman kalian itu, kalian langsung membelikan lagi ke toko yang sebenarnya. Jadi kalian itu istilahnya orang ketiganya gitu, yang penghubungnya. Nah, itu yang dinamakan dropshipper. Nah, dari manakah keuntungan dari dropshipper? Nah, keuntungannya dari dropshipper adalah dari hasil penjualan. Modalnya itu kalian sebenarnya tidak ada modal, tapi untuk membelinya itu loh. Jadi itu memanfaatkan dari transferan dari teman kalian itu. Jadi penghasilannya itu dari penjualan kalian dikurangin dari kalian beli dari toko yang utama tadi. Nah, itu hasil penjualan dari dropshipper. Nah, yang ketiga ada reseller. Nah, reseller ini apa sih? Nah, reseller itu sama dengan dropshipper, namun kalau reseller ini kalian itu membeli barangnya terlebih dahulu. Jadi kalian itu menyetok barang, terus kalian menawarkan kembali barang yang kalian stok tadi. Nah, misalnya begini, kalian itu menyetok sepatu. Nah, kalian membeli sepatu nggak mungkin 1 atau 2 sepatu. Nah, maka dari itu keuntungannya pasti lebih besar dari dropshippernya. Karena apa? Kalau kalian belinya 5, 10, ratusan bahkan,
itu kalian akan mendapatkan diskon ataupun potongan-potongan tertentu dari toko-toko yang kalian beli itu atau dari produsen ya. Nah, dari itu kalian menjualkan kembali ke forum bahkan atau ke toko kalian sendiri kalau kalian punya toko. Nah, keuntungannya itu jauh lebih besar daripada dropshipper, namun ada namunnya lagi. Namunnya ini kalian perputaran uangnya itu lama kalau kalian belum mempunyai nama ataupun belum sungguh mempunyai toko yang rame gitu. Jadi kalau pembelinya sepi, perputaran uangnya lama. Nah, tapi penghasilannya lebih besar dari dropshipper, ingat. Oke, yang keempat ada program afiliasi atau affiliate marketing. Nah, apa sih program afiliasi ini? Nah, program afiliasi ini adalah kalian itu sebenarnya menyebarkan link. Jadi ada ya pembeli, itu ada yang afiliasi di perdagangan ataupun jualan online itu ada. Kalian itu menawarkan barang tapi kalian itu sebenarnya menyebarkan link. Cuman kalau ada yang membeli lewat link Anda itu akan mendapatkan penghasilan atau komisi istilahnya itu. Jadi penghasilan atau keuntungan dari afiliasi ini adalah komisi ya. Jadi kalian itu tidak menjualkan barangnya secara langsung, namun kalian hanya menyebarkan link-link yang disediakan. Jadi kalau misalnya di perdagangan ada, misalnya kalau kalian jadi program afiliasi Shopee, kalian menjualkan barang yang ada di Shopee namun itu melalui link afiliasi kalian. Nah, kalau ada lagi yang lain itu ada perdagangan digital ada, jadi e-book dan sebagainya, dan e-course atau kursus online dan sebagainya. Terus ada lagi yang unik ini. Jadi kalau ada, kalian pasti lihat di deskripsi saya itu ada link. Nah, link di situ sebenarnya itu juga afiliasi. Namun kalau afiliasi saya itu bukan di penjualan, namun di iklan. Jadi kalau kalian mengklik link itu nanti akan disuruh ke iklan. Pokoknya nonton iklan. Nah, nanti akan mendapatkan penghasilan dari link dari iklan tersebut. Nah, itu yang keempat adalah program afiliasi atau affiliate marketing. Nah, nomor 5 adalah menulis konten kreator atau blogger. Itu sebutan kerennya yaitu blogger. Nah, kenapa sih kok blogger ya? Kalau kalian itu basic atau hobinya menulis, nah saran saya jangan langsung menulis buku dan sebagainya. Kalian itu bangun sedikit demi sedikit komunitas kalian di blogger. Jadi kalian menulis sesuai dengan konten yang kalian sukai. Misalnya menulis apa saja, diary atau apa saja, novel dan sebagainya. Kalian tulis sedikit demi sedikit di blog kalian. Nah, lama-kelamaan kalian akan mendapatkan traffic atau pengunjung blog-blog kalian, dan kalian lama-kelamaan juga akan mendapatkan fans atau istilahnya orang yang menunggu karya kalian. Nah, dari situlah kalian bisa mendapatkan keuntungan dari AdSense ataupun program sponsor. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan itu, kalian bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi yaitu membuat buku. Jadi kalian bisa menerbitkan buku setelah yang pokoknya kalian kumpulkan jadi satu ya, dari blog kalian itu tadi kalian kumpulkan terus kalian cetak menjadi buku, itu bisa lebih baik. Nah, itu yang kelima. Sekarang yang keenam. Yang keenam adalah video konten kreator atau yang sering dikenal dengan YouTuber. Nah, seperti ini kalian menonton video ini adalah YouTuber. Tetapi saya bukan YouTuber sih. Mula. Nah, oke. Penghasilan dari YouTuber itu dari mana? Ya sama dengan blogger, itu dari AdSense dan program sponsor. Jadi kalau kalian membuat video seperti ini atau kalian bisa membuat animasi, kalau kalian bisa membuat animasi, kalau kalian bisanya membuat dongeng, kalian bisa buat dongeng cerita gitu. Nah, kalian bisa upload di YouTube. Nah, gunanya apa? Gunanya ya sama seperti blogger tadi, kalian bangun fanspage kalian. Setelah itu kalian nanti bisa misalnya jadi pembicara atau apa ya. Pokoknya bisa lah, pokoknya nanti untuk jenjang yang lebih tinggi. Pokoknya di YouTuber ini kita mengekspresikan atau membicarakan unek-unek yang ada di pokoknya kita ingin memberitahuan kepada siapa saja
ini loh caranya begini, kalau itu tentang tutorial. Kalau kalian membahasnya tentang animasi, kalian misalnya membuat animasi film yang dari kalian, misalnya kalau saya Ponorogo misalnya asal usul Ponorogo Kota Riok. Nah, itu bisa dianimasikan nanti dan akan bisa mendapatkan view atau penonton atau traffic. Nah, itu biasanya akan disisipkan iklan kalau sudah memenuhi syarat. Oh ya, blogger jadi juga kalau sudah memenuhi syarat kalian akan bisa mendapatkan iklan dari AdSense. Yang ketujuh ada suara konten kreator. Wah, apa ini? Nah, suara konten kreator ini sering disebut dengan podcast dan orang yang melakukannya disebut podcaster. Nah, ini kalau kalian tidak pede seperti ini bertatap muka langsung, tidak pede terus tidak bisa menulis, namun bicara kalian itu lancar, jadi kalian bisa melakukan yang ketujuh ini, menjadi seorang podcaster. Nah, bagaimana caranya ya? Pokoknya nanti saya akan membahas satu persatu dari yang saya bahas ini, kemudian di video-video selanjutnya. Pokoknya kalian jadi podcaster itu cuma mengandalkan suara. Kalau suara kalian itu bagus, keren pokoknya podcast kalian. Nah, misalnya kalau kalian pandai menyanyi atau membuat lagu, kalian bisa menjadi seorang podcaster ini dengan lagu kalian sendiri. Jadi tidak ada unsur copyright ya. Nah, keuntungannya dari mana? Nah, kalau podcaster ini saya belum mengetahui web ataupun provider atau platform yang bisa membayar kita. Nah, seperti AdSense ya itu. Tapi kalau yang lain dari program sponsor dan lain-lain itu pasti ada di podcast. Itu sama sebenarnya kayak radio itu loh. Pokoknya kalian mengirimkan suara, terus nanti kalau ada seorang sponsor nanti akan masuk iklannya sebentar gitu. Yes, pokoknya kayak di radio itu sama seperti itu. Nah, yang ke-8 ada sosial media content creator. Apa sih sosial media content creator itu? Nah, konten kreator di sosial media itu sangat banyak. Misalnya di Instagram kalian bisa lihat itu, kalian pasti di Instagram kalian follow Instagram yang lucu-lucu, atau kalian yang suka bisnis pasti memfollow komik bisnis dan sebagainya. Kalau kalian sukanya horor, kalian pasti follow apa ya, pokoknya yang horor-horor itu yang dinamakan konten kreator di sosial media. Nah, itu yang melakukannya yang dinamakan selebgram, tapi tidak semuanya mempublish dirinya di Instagramnya, di Instagram konten kreatornya ya. Nah, kalau selebgram ini biasanya ya artis-artis gitu yang bisa disebut selebgram karena dia menampakkan dirinya di Instagramnya, di konten kreatornya. Keuntungannya adalah dari program sponsor dan endorsement. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau program sponsor itu biasanya kita disponsorin untuk membahas sesuatu. Nah, itu biasanya produknya tidak datang ke kita ya. Biasanya ada di label-label gitu kalau program sponsor itu, kalau setahu saya. Nah, kalau endorsement itu biasanya barangnya datang terus kita disuruh mereview produk yang datang itu biasanya di Instagram dan di Facebook juga ada, di YouTube bahkan ada juga. Nah, yang ke-9 ada freelancer atau pekerja lepas. Nah, ini kenapa kok freelancer saya taruh di bawah ini, karena ukuran kesulitan ya, pokoknya nanti saya akan jelaskan. Nah, kalau freelancer ini kalau kalian belum mempunyai skill ataupun bakat di dunia internet atau yang dinamakan dengan skill grafis, skill apa saja, menulis, skill pokoknya skill gabungan dari yang saya bahas tadi, itu kalian sulit untuk melakukan freelancer, maka saya taruh di bawah karena ya itu sulit dilakukan kalau kalian belum memiliki bakat ataupun skill. Nah, bagaimana caranya bisa menjadi freelancer? Ya, kalian belajar dulu skill-skill yang kalian kuasai ataupun hobi kalian itu apa. Nah, setelah kalian sudah menemukan itu, kalian bisa membuat istilahnya freelancer di dunia internet. Kalian bisa menawarkan via web ataupun via Instagram kalian pribadi, ataupun kalian bisa membuat Instagram khusus. Nah, itu dia. Nah, penghasilannya dari mana? Itu penghasilannya dari pekerjaan-pekerjaan yang telah kalian selesaikan. Nah, penghasilannya besar nih sebenarnya, tapi ya sulit mendapatkan klien gitu. Oke, yang ke-10 ada jualan jasa dan barang ataupun produk di online. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang freelancer itu biasanya
full itu menjual jasa saja. Kalau yang nomor 10 ini jualan jasa plus produk. Ya, ini biasanya ini merchant. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan fanspage seperti saya ini, saya mempunyai fanspage ini ataupun channel YouTube ini, nanti saya juga akan membuat merchant saya ya. Nanti saya taruh di sini Bans Merchant. Nah, itu kalian bisa lihat saya membuatnya di Instagram. Jadi saya menaruh seperti katalog misalnya di Instagram. Jadi kalau kalian bisa melihat-lihat jasa saya dan produk saya ada di situ. Nah, penghasilannya dari mana? Ya, itu penghasilannya dari kalian menyelesaikan pekerjaan. Kalau jasa itu, kalau produk itu kalian menyelesaikan pengiriman ataupun kalian mengirim produk sesuai yang dipesan oleh pembeli. Itu kalau penghasilannya. Oke, ini ada bonusnya yaitu nomor 11 sebagai penonton iklan di aplikasi-aplikasi penghasil uang. Nah, ini pekerjaan saya yang dulu-dulu ini seperti ini, kalian bisa lihat di playlist tutorial keuangan. Itu di situ saya membahas banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa menghasilkan uang. Nah, ini penghasilannya dari mana? Ya, penghasilannya dari iklan yang kita tonton itu. Nah, terus ada lagi yang bonusnya nomor 12 yaitu sebagai trader. Ini sangat-sangat saya tidak sarankan karena apa? Saya sendiri sangat mengalami kerugian yang sangat banyak di sini. Nah, keuntungannya dari ya hasil trading itu penguntungannya. Nah, dari yang saya bahas itu yang saya sarankan yaitu nomor 1 sampai nomor 4 yaitu jualan. Nanti saya taruh di sini ya, jualan pulsa, dropshipper, reseller, dan program afiliasi itu sangat saya sarankan karena apa? Itu karena dalam kategori level 1 yaitu mudah dilakukan dan cepat menghasilkan, namun penghasilannya sedikit. Namun kalau kalian melakukannya sering mungkin dan rajin, itu penghasilannya gede. Nah, pokoknya sesuai dengan yang kita lakukan lah hasilnya. Nah, yang kalau nomor 5 sampai nomor 8 yaitu menulis konten kreator, blogger, youtuber, podcaster, dan selebgram itu saya kategorikan dalam sedang ya, atau level 2. Kenapa kok saya taruh di sedang? Itu karena penghasilannya cukup lumayan lama, dan namun kalau kalian sudah sekali menghasilkan itu, kalian sudah menghasilkan secara terus menerus ataupun mengalir, karena sistemnya itu kan iklan gitu. Nah, kalau kalian belum mencapai syarat itu pasti kalian belum mendapatkan iklan. Nah, itu yang saya saya berpikirnya saya taruh di nomor 2 level 2 ini karena ya itu tadi, untuk mencapai ambang persyaratannya itu cukup sulit gitu loh. Saya sudah 1 tahun ini membuat video dan ternyata belum mencapai persyaratannya yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Mohon bantuannya kalau kalian bisa mendapatkan konten-konten yang bermanfaat dari video-video yang saya publish ini. Oke, dan nomor 9 dan sampai yang nomor 12 tadi ada freelancer, terus jualan jasa produk atau merchant, terus yang 11 ada di aplikasi tadi, menonton iklan di aplikasi, terus ada yang terakhir trader. Ini kenapa kok saya taruh di belakang sendiri? Nah, ini karena ini saya kategorikan di level 3 ataupun sulit. Nah, kalau nomor terakhir nomor 12 trader itu sangat sulit kalau menurut saya ya. Karena membutuhkan pokoknya insting gitu, guys. Nah, kenapa kok saya kategorikan sulit? Itu karena penghasilannya itu sebenarnya banyak, namun itu kalau sekali menghasilkan itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Maka dari itu saya tidak menyarankan. Namun kalian bisa, kalau kalian sudah mempunyai skill ataupun keahlian, jadi kalian lebih cepat mendapatkan klien ataupun pembeli. Nah, saya doakan bagi kalian yang menonton sampai akhir ini ya, pokoknya kalian bisa mendapatkan pekerjaan tetap lagi di dunia nyata ya. Nah, saya doakan untuk pokoknya semuanya lah, pokoknya doanya pokoknya yang terbaik untuk kalian semua. Jadi apapun yang kalian inginkan pasti akan terkabul kalau kalian itu ingat duit. Nah, apa duit itu? Duit itu kalau jangan salah arti loh. Duit itu ya artinya D itu D ya doa.
terus U usaha, terus I ikhtiar, terus T tawakal. Pokoknya kalian pegang terus itu duit, dan pegang terus kalian selalu punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian harus minta kepadanya, jangan meminta pada yang lain, apalagi mendukun. Anjay. Itu apaan sih? Itu enggak zaman sekarang itu mendukun. Dukun itu apa ya? Yes, melenceng gitulah pokoknya. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan tentang bisnis online atau pekerjaan online yang ada di internet. Nah, mungkin kalau kalian yang belum paham bisa komentar. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke. Komen di bawah ya guys. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga di like dan juga di komen dan juga di catat. Oke, jangan lupa juga di share di sosial media kalian. Dan penting terima kasih.